Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kurniawan. Saat ini saya akan melakukan review jurnal untuk keperluan tugas besar 1 mata kuliah komunikasi data. Nah, untuk jurnal yang saya review itu terkait jurnal komunikasi data protokol. Untuk jurnal ini adalah sebuah jurnal komunikasi yang disusun oleh Balista Maulida. Jurnal ini berjudul Komunikasi Data yang diterbitkan pada tahun 2012 dengan jumlah halaman 30 halaman. Untuk jurnal ini menjelaskan tentang model OC, menyediakan secara konseptual kerangka kerja untuk komunikasi antar komputer. Tapi model ini merupakan metode komunikasi. Sebenarnya komunikasi dapat terjadi menggunakan protokol komunikasi. Di dalam konteks jaringan data, sebuah protokol adalah suatu aturan formal dan kesepakatan yang menentukan bagaimana komputer bertukar informasi melewati sebuah media jaringan. Jadi ini intinya menjelaskan terkait cara berkomunikasinya komputer to komputer. Untuk latar belakangnya, teknologi informasi berkembang dengan pesat selaras dengan kemampuan komputer tersebut dan menuntut kemampuan agar sistem komputer suatu dengan yang lain dapat berkomunikasi. Komunikasi harus dapat dilakukan tanpa tergantung pada merek, sistem operasi, ataupun aplikasi yang dijalankannya. Kemampuan berkomunikasi ini menyebabkan terbentuknya jaringan komputer. Jadi di dalam sebuah jaringan itu nggak harus tergantung antar merek yang sama baru bisa berkomunikasi. Tapi selama dia bisa menggunakan media akses, dipastikan dia bisa saling berkomunikasi antar perangkatnya. Untuk metodenya, protokol adalah suatu aturan yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan. Aturan itu termasuk dalamnya petunjuk yang berlaku bagi cara-cara atau metode yang mengakses sebuah jaringan, topologi fisik, tipe kabel, kecepatan transfer data. Di bawah ini merupakan metode-metode yang digunakan oleh protokol jaringan. Untuk yang pertama ada Ethernet. Ethernet menggunakan metode akses yang disebut GSMA dengan kepanjangannya Carrier Sensing Multiple Access with Collision Detection. Metode yang menjelaskan bahwa setiap komputer akan memperhatikan dahulu kondisi dari jarak data dalam jaringan sebelum mengirimkan sesuatu ke dalamnya. Jika dalam jaringan tidak ada aktivitas, maka komputer akan mentransmisikan datanya. Dan sebaliknya, jika dalam jaringan ada aktivitas, maka komputer akan menunggu dan akan mencoba untuk kembali mentransmisikan datanya jika keadaan jaringan telah bersih. Jadi dalam arti ini jaringannya diusahakan nggak terlalu padat gitu. Yang kedua adalah LocalTalk. LocalTalk adalah sebuah protokol yang dikembangkan oleh Apple. Metode yang digunakan adalah GSMA, sama seperti tadi Ethernet. Carrier Sensing Multiple Access with Collision, bedanya dia avoidance. Dan biasa digunakan pada topologi bus, star, dan tree. Data ditransmisikan melalui kabel transfer dengan kecepatan transmisi data hanya sekitar 230 kilobyte per second. Nah, untuk yang ketiga ini ada token ring. Token ring adalah sebuah protokol yang dikembangkan oleh IBM. Metode akses yang digunakan adalah token. Sebuah sinyal token akan bergerak berputar dalam sebuah lingkaran yang berbentuk cincin dan bergerak dari sebuah komputer menuju komputer lainnya. Token ring digunakan pada topologi star. Data ditransmisikan melalui kabel transfer dan fiber optik dengan kecepatan transfer data mencapai 4 hingga 16 MB per second. Jadi maksudnya topologi token ini dia topologi yang dalam jalur yang sama dibuat seperti saling terhubung gitu antar komputernya. Tapi sepertinya memiliki kelemahan apabila di pusatnya mendapatkan gangguan akan menyebabkan semua jaringan menjadi lumpuh. Yang keempat ada FDDI atau Fiber Distribute Data Interface. FDDI adalah sebuah protokol jaringan yang pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer, bahkan pada jarak yang jauh.
FDDI menggunakan dua buah topologi ring secara fisik. Proses transmisi biasa digunakan menggunakan satu buah ring. Namun jika ada masalah di salah satu ring, maka secara otomatis akan menggunakan ring yang kedua. Data ditransmisikan melalui kabel fiber optik dengan kecepatan transfer data mencapai 100 MB per second. Jadi untuk topologi FDDI ini dia hampir sama seperti token ring. Bedanya dia menggunakan seperti jalur backup ya, sehingga dia akan berjalan di dua jalur distribusi yang saling membackup. Yang kelima ada ATM atau Asynchronous Transfer Mode. ATM adalah sebuah protokol jaringan yang pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih LAN. ATM juga dapat dipakai oleh para ISP atau Internet Service Provider untuk meningkatkan kecepatan konektivitas akses internet klien. ATM akan mentransmisikan data ke dalam satu paket, di mana protokol lain hanya mentransfer pada besar kecil paket. ATM digunakan pada topologi star. Data yang ditransmisikan melalui kabel transfer dengan fiber optik dengan kecepatan transfer data mencapai 155 Mbps, bahkan bisa lebih. Jadi tadi untuk metode yang digunakannya ada 5, yaitu Ethernet, Local Talk, Token Ring, FDDI, dan ATM. Untuk selanjutnya, ini ada hasil pembahasan. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur yang mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih dari dua titik atau dua perangkat komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Yang ketiga, ini ada prinsip dalam membuat protokol, ada 3 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu efektivitas, kehandalan, dan kemampuan kondisi gagal di network. Protokol distandarisasi oleh beberapa organisasi, yaitu IETF, ETSI, ITU, dan ANSI. Untuk analisis kritis, protokol adalah suatu aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya, mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim atau transmitter dan sisi penerima atau receiver agar komunikasi dapat berjalan langsung dengan benar. Selain itu, protokol juga berfungsi untuk memungkinkan dua atau lebih komputer dapat berkomunikasi dalam bahasa yang sama. Untuk kesimpulannya, pemahaman terhadap teori dasar tentang jaringan komputer, khususnya pada protokol jaringan, sangat diperlukan guna kelancaran dalam praktik komunikasi data. Yang kedua, secara umum, protokol mempunyai fungsi untuk menghubungkan sisi pengirim dan penerima dalam komunikasi serta bertukar informasi. Selanjutnya, terima kasih.